Kebayang nggak sih kalau panduan buat teknologi super canggih kayak AI itu ternyata nggak tersembunyi di Silicon Valley, tapi malah ada di dalam sebuah naskah kuno? Nah, itulah yang mau kita bongkar hari ini. Kan yang bikin AI itu menarik banget adalah janjinya. Jawaban, inspirasi, informasi, semuanya bisa kita dapat dalam sekejap. AI itu ya mesin yang dibangun di atas kecepatan. Tapi, panduan yang kita bahas kali ini sumbernya unik banget. Bukan dari perusahaan teknologi raksasa loh. Sumber kita justru dari sebuah kurikulum buat anak muda yang dirancang untuk tantangan di masa depan, di tahun 2026. Nah, disinilah letak kerennya. Kurikulum dari masa depan ini bukannya ngelihat ke depan, tapi justru menggali kebijaksanaan dari sebuah cerita yang umurnya udah 2000 tahun lebih. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, emang apa hubungannya cerita kuno tentang keraguan sama teknologi AI modern yang seolah-olah bisa ngasih kepastian mutlak? Oke, pertama-tama kita harus jujur dulu soal AI. Di satu sisi, AI itu mesin inspirasi yang luar biasa banget. Tapi di sisi lain, rekam jejak kesalahannya juga lumayan panjang. Dan ini bukan omong kosong loh, masalahnya tuh beneran ada. Di tahun 2016 ada tragedi mobil swakemudi yang sampai memakan korban. Dan akhirnya ada pengakuan kalau pengawasan manusia itu masih penting banget. Terus maju ke 2024, masalahnya mungkin lebih sepele. Tapi tetap aja ngeselin. AI di drive-thru McDonald's kacau balau. Nah, di tahun 2025, isunya jadi lebih serius. Soal etika, waktu AI dituduh nyolong gaya seni studio legendaris. Terus gimana dong? Kita punya alat secanggih ini, tapi juga sering ngaco. Panduannya harus cari di mana? Nah, jawabannya di luar dugaan justru ada di masa lalu. Oke, ayo kita time travel. Mundur jauh banget, 2000 tahun ke belakang ke sebuah jalan berdebu menuju Emmaus. Di sana ada sebuah cerita dari Injil Lukas yang ternyata bukan soal kepastian, tapi justru soal kebingungan dan disinformasi. Coba deh bayangin suasananya. Ada dua orang murid lagi jalan dan mereka tuh lagi diskusi panas. Mereka lagi berusaha memahami dunia mereka yang rasanya baru aja jungkir balik gara-gara kejadian yang membingungkan banget. Nah, kurikulum ini ngelihat situasi mereka itu persis kayak krisis informasi di zaman kita. Coba bayangin, di satu sisi ada narasi resmi dari penguasa Romawi. Tapi di sisi lain ada laporan yang beda banget dari orang-orang terdekat mereka. Dan yang bikin makin pusing, ada bukti fisik yang aneh. Makamnya beneran kosong. Ya jelas aja mereka bingung total. Nah, ini dia poin utamanya. Kurikulum ini berpendapat kalau dilema yang dihadapi para murid ini adalah cerminan yang pas banget buat zaman kita sekarang. Coba kita sandingkan deh, biar makin jelas. Kisah resmi dari penguasa Romawi zaman dulu itu ibarat jawaban AI yang super pede hari ini. Kelihatan meyakinkan, tapi bisa aja salah total. Terus, fakta aneh soal makam kosong itu kayak hasil AI yang bikin kita garuk-garuk kepala, yang maksa kita buat cek ulang. Jadi, tantangan mereka dulu buat menyeimbangkan iman dengan pikiran kritis, yaitu tantangan kita juga hari ini waktu berhadapan dengan AI. Jadi, ini pesan pentingnya. Informasi yang datangnya cepat, mau itu dari AI modern atau dari penguasa zaman dulu, nggak otomatis berarti benar. Kecepatan itu bukan jaminan keakuratan. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana? Nah, kurikulum ini nawarin sebuah cara buat berinteraksi dengan AI secara lebih bijak. Nggak cuma pakai otak, tapi juga pakai nilai-nilai kemanusiaan kita. Kurikulum ini punya satu istilah kunci yang keren banget buat solusinya, akal dan hati. Maksudnya, teknologi itu harus dipandu oleh gabungan kecerdasan, kebijaksanaan, dan etika kita sebagai manusia. Oke, akal dan hati kedengarannya bagus. Tapi gimana cara pakainya sehari-hari? Jawabannya ada di cara kita bikin prompt atau perintah buat AI. Disinilah kita bisa berubah dari sekedar pengguna pasif jadi pencipta yang aktif dan penuh pertimbangan. Ternyata caranya simple banget. Cuma ada 3 kunci. Pertama, tujuan. Kita harus jelas maunya apa. Kedua, konteks. Kasih latar belakang yang cukup biar AI-nya ngerti. Dan ketiga, fokus. Jelasin hasil yang kita harapkan itu seperti apa. Biar kebayang, kita lihat langsung contohnya ya. Perintah yang buruk itu cuma bilang, buat liturgi Paskah agar remaja mau melayani. Ngambang banget kan? Bandingkan sama yang baik, yang jauh lebih detail. Ada tujuan yang jelas, ada konteks tentang siapa remajanya, dan ada fokus spesifik ke hasil yang diharapkan, yaitu refleksi pribadi. Nah, bedanya jauh banget kan? Semuanya ada di detail dan pemikiran. Jadi, intinya simpel banget sebetulnya.
Dengan menguasai cara kita bertanya dan ngasih perintah, kita bisa pastiin kalau AI itu tetap jadi alat yang kita kendalikan, bukan sebaliknya. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan yang dalam banget. Di tengah zaman kecerdasan buatan ini, apa sih yang bikin kecerdasan kita sebagai manusia itu bener-bener manusiawi? Mungkin jawabannya bukan karena kita bisa dapat semua jawaban dengan cepat, tapi justru karena kita punya kemampuan untuk ragu, untuk bertanya, dan akhirnya untuk menggabungkan akal dengan hati.